Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waduh, ya jumpa lagi dengan saya Rivan Karlianto dan kali ini kita akan live Instagram lagi ya kan? Kita akan live Instagram dan seperti biasa kita akan bahas tentang bagaimana cara berikhtiar ya, cara berikhtiar bersama Evermost dan pastinya ini sedang work from home ya. Saya pun di rumah ini sambil mendengarkan kicauan-kicauan burung ini di depan rumah. Oke. Nah, tapi sebentar lagi teman-teman semuanya, saya tidak akan sendiri. Pastinya saya akan bersama salah satu reseller Evermost ya, yang penjualannya walaupun sedang kondisi seperti sekarang ini, tapi penjualnya sangat bagus sekali teman-teman semuanya. Oleh karena itu, saya undang sengaja ya, supaya nanti ada pembelajaran lah buat kita semua gimana caranya. Oke? Coba teman-teman sambil saya nunggu nanti Kang Bayu ya, Kang Bayu namanya. Ini dari mana-mana aja nih teman-teman semuanya untuk live kali ini. Ada yang dari daerah-daerah mana, ada yang dari kota-kota mana. Ini suara saya kedengeran kan ya? Suara saya ya, aman ya? Saya takutnya nggak kedengeran ini suara ini pertama kali nih live di rumah ini. Halo Mbak Nilam ya. Wah, Pak Baharudin, wah Fahri, wah luar biasa ini ya. Oke, selamat datang Mbak Nilam dari Blitar. Wah, luar biasa Blitar ya. Di Blitar aman Mbak ya, di sana ya sehat-sehat, tetap jaga kesehatan ya. Mbak Amirah juga, Mbak Amirah di Jambi selalu jaga kesehatan, cepat sering-sering cuci tangan ya kan. Umi Noval, wah halo Umi, selalu ada. Terima kasih dari Jakarta. Jakarta lockdown Mi apa gimana Mi? Mbak Leni dari Aceh ya. Kemudian wah Mbak Amirah amin, alhamdulillah aman ya aman. Wah terima kasih. Dari Cikalong Wetan, Bandung Barat, waduh ya Bandung juga banyak ditutup ya deh. Sekarang saya nggak bisa kemana-mana juga ini. Oke, terus Hondaria Mutiara. Wah, oke, oke. Oke, mana Mas Bayu boleh request lagi ya. Tadi kelewati dikit nih. Oke, kemudian dari Bekasi, dari Jakarta, Mbak Vivi. Halo ya. Iya, kemudian ya Kang Bayu, masuk Kang Bayu. Barusan ada yang kelewat soalnya ada dua orang yang minta. Ini takut masuk dua-duanya ya. Dari Sumedang. Oke, dari Sumedang. Oke, kemudian dari wah lockdown ya Umi ya. Lockdown ya dari mana Jakarta tadi ya? Oke, oke, oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan ya, tetap tetap ikhtiar juga. Aceh sepi. Wah, Aceh sepi. Aceh tetap bisa ikhtiar ya. Batu Licin juga ada di sini Bekasi. Oke. Halo Mbak Zahra juga. Aduh, Mbak Zahra ini dari mana ini ya? Zahra Farida. Kemudian ada Mbak Mahesa. Oke. Oh, Kang, masuk Kang Bayu sok. Siap. Oke, yang Bayu. Oke. Ya, masih menunggu Kang Bayu ini ya sebentar. Masih menunggunya aman. Nah, wah keluar lagi Kang Bayu kenapa? Sebentar teman-teman ya, ini karena memang kita selalu coba nih. Oke, Bekasi. Oke, Bekasi. Wah, halo Kenara dari Cirebon. Givari Store, saya hadir. Oke, Sulsel. Buah Batu. Wah, iya Buah Batu ya. Oke, Fruit Stone ya Teh Zara. Oke, 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 oke. Bentar, bentar, bentar. Iya, 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 iya. Oke, oke. Yes, kita tunggu Kang Bayu nih. Saya udah approve nih Kang, bentar Kang. Mungkin ada sedikit dari koneksi ya, dari Sumatera Utara. Oke, halo. Nah, Oke. Kang Bayu udah hadir. Assalamualaikum Kang Bayu. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Nah, sehat-sehat Kang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Bayu gimana? Sekarang teh Kang Bayu di mana tinggalnya? Saya tinggal di Bandung, Ciwastra. Di Bandung ya? Oke, di Ya. Bandung. Tapi jalan depan rumah ditutup apa enggak? Di depan rumah saya mah ditutup. Oh gitu, nggak masih ini sih, nggak ada lockdown sih. Oh, nggak ada lah ya. Oke, oke. Hmm. Nah, Kang Bayu, ini kan ada yang bertanya ya beberapa. Ini katanya ada sedikit Ya. kendala nih. Sedikit kendala kalau kita berikhtiar dengan kondisi yang seperti ini gitu kan. Tapi saya lihat Iya, iya, iya. penjualan Kang Bayu mah walaupun masih baru, saya lihat ini oke-oke aja sih. Oh, oh Nah ya. ini iya sengaja di atas rata-rata lah ya kalau saya rata-ratakan ya Alhamdulillah. dari tiga puluh Ya, tujuh ribu reseller Evermost di Indonesia Kang Bayu penjualan di atas rata-rata makanya saya minta untuk join sekarang nih di sini. Oke deh ya. sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kang Bayu mungkin di sini ada yang ingin kenal lebih lanjut dengan Kang Bayu silahkan Kang nama aktivitasnya apa sok mangga. Ya, halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bayu Ramadan.
Umur usia saat ini 30 tahun. Kalau ditanya aktivitas apa aja sekarang banyak deh, kayak CEO lah istilahnya, ya. Chief Everything Officer saya. Hmm. Semuanya saya jalanin, pekerja kantoran ada, Oh, oke oke. sebagai market surveillance ada, pedagang juga iya, konsultan juga iya kan. Berarti sekarang Nah, tidak ada jadi, alasan untuk bilang terlalu sibuk ya, Kang. oh ya nggak ada alasan harusnya mas. Nggak ada alasan, luar biasa produktif pisan ini Kang Bayu nih. Iya dong. Wah, iya Kita iya iya. harus bergerak terus berikhtiar sesuai dengan Ini slogan iya, website ini kita yang ya, menarik nih, Kang. berikhtiar.com. Iya, membantu ini ya, Ya, membangun ekonomi umat lah ya. Ini yang menarik nih, ya, Kang ya, yang menarik nih. Kang Bayu ini ya, kan aktivitasnya juga banyak nih kan, aktivitasnya ya, banyak. ya. Terus tapi Evermost-nya nggak ketinggalan juga nih. Penjualannya Oh oke enggak dong. juga. Itu oke, kita ulang dari pertama kali Kang Bayu bergabung di Hmm. Evermost semenjak kapan dan tahu dari mana? Nanti baru saya tanya ke situ tuh. Saya itu gabung dengan Evermore itu di akhir Januari. Nah, cuman tanggal Akhir pastinya saya lupa. Januari. Mm-mm. Tapi Oh, transaksi perdana itu saya ingat itu di tanggal 8 Februari. baru 8 Februari ya. Oke, 8 oke, Februari. oke. Berarti Itu baru pertama kali sebulan, dua kenal, bulan. memang di tempat saya bekerja sedang ada kerjasama dengan Evermore. Oh gitu. Taunya dari Ya, situ tuh jadi waktu awalnya. itu betul sedang ada kerjasama, saya berkunjung ketemu dengan co-founder Evermore, Kang Ilman waktu itu. Ya, ya, ya. Saya coba lihat ya, beliau presentasi seperti apa Evermore itu. Saya belum kenal sebelumnya dengan Evermore. Oke. Setelah saya lihat, wah ini aplikasi keren, saya bilang. Yes, yes, yes. Karena kerennya menurut saya ketika dari aplikasinya user friendly, terus bagaimana dia menjaring produk-produk dari vendor itu juga punya due diligence ya. Jadi yang Mm-mm. sudah ada legalitas, ada izin BPOM-nya gitu kan. Lalu saya Ya. lihat sebenarnya dengan produk-produk yang dijual itu sebenarnya menarik sih untuk bisa Mm. dipasarkan. Mm-mm. Sekian menit itu saya langsung berpikir, wah ini bisa dijual nih. Ya, Ini bisa ya, ya, ya. dipakai nih kayaknya gitu. Oke. Sip tuh, Kang. Nah, Ya, sekarang nih, Kang. ya, Oke. Nah, sekarang gini, Kang. Ini kan ya, Kang Bayu kan baru di Januari baru transaksi di Februari, ya kan? Terus tiba-tiba setelah mungkin sesaat setelah transaksi mulailah ini ya, ada yang COVID-19 ini, ya kan? Kemudian ya. tapi transaksinya nggak berpengaruh gitu loh. Itu gimana Oh caranya, Kang? ya. Tetap bisa produktif seperti itu, tetap penjualan selalu ada. Kang Bayu gimana tuh melakukan pemetaannya atau caranya atau seperti apa teknisnya? Kalau tips dari saya ini sih, pertama kita tidak boleh mengecilkan rezeki dari Allah ya pastinya tentunya. Hmm. Nah, jadi saya nggak pernah berpikiran, oh misalkan kalau misalkan ada wabah, terus misalkan kita tidak bisa berjualan, itu justru kita dari niat kita saja sebenarnya tidak Udah apa namanya ya, keganggu ya. terlalu Mm-mm. mengecilkan. Ya, kalau Mm-mm. saya, ketika kalau misalkan kita tidak yakin transaksi itu sebenarnya rezeki dari Allah ya, barangkali beberapa kali transaksi itu tidak akan bisa dilakukan. Contoh, Hmm. saya pernah melakukan penjualan di bulan Maret itu, sebelum Maret deh, kalau nggak salah di bulan Februari, ada teman saya yang bekerja di Jepang, dia mau pesan rendang. Mm-mm. Itu dia udah nitip sama temannya yang ada di Sukabumi, mau berangkat nggak bisa, ternyata ya tetap pembeliannya tetap dilakukan, rendangnya buat temannya. Tetap beli Nah, ya, itu tetap sebenarnya transaksi konsep ya. konsep rezeki itu pasti akan ada buat kita ya. Nah, tapi kalau ditanya strategi saya itu setiap kali berjualan di e-commerce itu pertama saya lihat dulu produk knowledge-nya, Mas. Jadi produk knowledge itu saya pastikan, misalkan saya mau berjualan saffron. Saffron itu untuk apa sih? Gitu kan? Saffron sebenarnya untuk kesehatan, untuk bisa menurunkan kolesterol. Nah, saya jadi tahu segmentasi pasarnya kemana. Oh, Kita berarti Kang ngerti Bayu dulu produknya searching-searching kayak dulu ya, gimana. Ya, saffron selain yang di deskripsi gitu ya. halo? Ya, Kenapa? halo, halo. Ya, selain selain Kang Bayu baca-baca yang di deskripsi, Kang Bayu juga searching-searching dulu misalkan saffron khasiatnya untuk apa gitu ya. Betul. Hmm. Nah, ketika saya sudah tahu produk knowledge-nya, biasanya saya survei dulu di toko sebelah, misalkan ada marketplace atau misalkan di tempat-tempat lain, harganya masih wajar atau tidak. Oke. Nah, kalau misalkan harganya masih wajar, itu pasti top priority produk yang ada di aplikasi. Mhm.
Nah, itu kalau misalkan strateginya kita udah tahu, nah yang selanjutnya itu kita juga tahu market knowledge bahwa ini adalah sistemnya dropship ya. Yes. Nah, makanya kita juga harus mengerti sebenarnya kalau bisnis dropship itu seperti apa sih. Kadang-kadang saya lihat juga kalau di grup WA ya, banyak yang belum paham sebenarnya sistem dropship itu seperti apa. Jadi masih Oke. belajar dulu, Jadi masih belajar dulu. jadi tetap Ya, apa ya? Tetap tetap pakai masih menggunakan pola pikir atau sepengetahuan dia ya seperti biasa aja padahal sistemnya beda ya, gitu ya dan mungkin caranya pun akan ya, beda gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu. Oke, agak muter ini di saya ini Kang Bayu. ya. Oke, Nah, terhubung kembali Kang. ya. Ya silakan. Sebenarnya Udah agak kurang bagus udah ya. kayak siaran siaran ini kita, iya. Apa tuh? Udah kayak siaran TV. Oke, oke, lanjut Ya, yang terus menarik, menarik, yang menarik. Saya selanjutnya sambil saya belajar juga ini. harus sampai saat ini ya masih mengoptimalkan IG, marketplace di tempat lain juga, terus Facebook tetap saya jalankan, WA group juga tetap saya jalankan. Oke, oke. Kalau gitu Tapi kita gini bisa Kang. memaintain itu, menurut saya itu salah satu senjata utama reseller ya untuk bisa melakukan Hmm, penjualan-penjualan. Tapi Mas, kadang-kadang tuh orang suka lupa. yes. Gimana tuh Kang? Kalau misalkan akun sosial medianya dia, kalau misalkan Hmm. dia followernya masih sedikit kayak gimana? Apakah dia harus bikin akun IG baru atau tidak? Nah, itu gimana? Ha, betul Kang. Itu Nah, banyak kalau juga saya yang tanya. pribadi, saya tidak. Saya lebih menggunakan akun IG saya pribadi. Oh, gitu kalau Kang Bayu. Nah, Heeh. karena followernya banyak pasti. Karena saya nggak Hmm. pusing-pusing lagi harus nyari follower. Yang Hmm. kedua, kalau sebelum ada wabah corona, itu biasanya saya membudayakan saya harus kenal orang baru. Oke. Berarti di tempat Contohnya umum seperti apa? kenalan. Misalkan, paling Gimana? enak kenalan itu adalah ketika kita misalkan pergi ke masjid. Oke. Ya, sholat berjamaah. Carilah saf paling depan. Hmm. Ya, kalau kita udah sholat paling depan, saya yakin orang sekitar saya kiri kanan itu adalah orang baik. Yes, yes, yes. Udah Biasanya berburu-buru di kalau kita depan ya. berkumpul dengan orang baik, Ya, itu rezekinya juga baik, Mbak. Gitu. insya Allah. Oke. Wah, Itu ini tips tips juga. yang teknis banget tapi luar biasa langit banget ini. Ya, Oke, ya. oke. Nah, terus gini Kang, kalau tadi kan ya, Kang Bayu kan menggunakan Instagram pribadi, ya kan? Itu tidak otomatis semuanya dialihkan jadi akun jualan kan? Mungkin jadi porsi uploadnya 2 kali upload yang pribadi, satu jualan gitu, atau seperti apa Kang? Kalau menggunakan yang pribadi seperti Eh, itu? saya sih selang-seling, masih selang-seling. Tapi kalau untuk produk-produk jualan, saya lebih apa ya? Ada waktu-waktu tertentu untuk postingnya. Jadi gini contohnya, Hmm, saya untuk rutin untuk produk-produk unggulan yang sudah repeat order itu saya posting jam makan pagi, jam hmm. makan siang, jam makan malam. Yes, Tapi 3 kali berarti. produk-produk yang sifatnya Islami, Hmm. misalkan Al-Quran, buku siro, buku Hmm. doa, saya itu postingnya jam 3 pagi. Oh, oke. Kenapa coba? Karena karena semua orang mungkin udah Orang-orang bangun lagi kan, sholat iya. tahajud, lagi Yes, fresh, yes. pertama kali produk yang dilihat adalah produk kita, bukan reseller yang lain. Betul, betul, betul. Oh, betul, Nah, betul. itu caranya Strategi saya. teknis banget. Nah. Ya, Menarik, menarik, Kang. Oke, terus gini, Kang. Itu kan tadi saya, ya, oke lah, Instagram sebetulnya pengen saya kulik banyak sih, tapi nantilah ya kita ini lagi. Semoga oke. ini bisa nanti ketemu lagi, Kang. Ini menarik soalnya bahasannya. Oke, Ya. selanjutnya nih, Kang. Cara Akang gimana beriklan atau berjualan di WhatsApp? Karena menurut riset juga dan data yang kita miliki itu kan sebagian besar persentase dari reseller Evermost itu menggunakan WhatsApp sebagai media jualannya. Nah, Ya, di WhatsApp sendiri gimana tuh Akang menggunakan senjata itu supaya ya tetap menjadi senjata yang ampuh gitu? ya. Kalau saya yang tadi lebih lebih apa ya, ada bonding dengan apa dengan customer kita ya. Kalau kita menggunakan chat pribadi. Oke, tapi Jadi WA chat group, pribadi berarti ya? Oke. iya, WA group itu adalah wadahnya. Hmm, Nah, tapi yang paling menarik adalah gini, orang itu kadang-kadang berjualan ya. Saya ada orang menemukan kayak gini, dia memposting itu, ini produknya ini ya. Jadi kesannya kita hanya chat dia kalau lagi ada butuhnya. ah, Padahal kalau misalkan konsep ini ya PR-nya di Islam itu bukan kayak gitu. Bahwa oke, kita oke. harus melakukan tetap menjaga silaturahim harusnya. Betul, betul, Misalkan saya betul. kayak gini ya, tapi nggak Saya apa-apa nih, ya Kang, nanti Kang Bayu nawarin ke ya saya gimana? misalkan.
Saya misalkan nawaran Seolah-olah lagi nih. chat. Seolah-olah ya. Saya Ya, kan tentukan segmentasi juga. Misalkan saya tahu betul. nih Mas Rifan itu gajian itu di tanggal 1, Mas. Oke, heeh. Nah, saya mulai menjalin silaturahim dengan Mas Rifan itu 2 minggu sebelumnya. Sebelum tanggal 1, sebelum gajian. Ya, saya nanya Oke, apa sip, sip. kabar, baik nggak, gitu kan. Hmm, hmm, Sekarang lagi apa kesibukan? Iya nih, hmm, saya istrinya baru melahirkan. Di situ, hmm. saya langsung menawarkan baju bayi. Jadi sesuai Itu dengan caranya. kebutuhan. Kira-kira kebutuhan dia Iya, apa gitu ya? betul. Karena gini, maksudnya kita jangan sampai jualan produk yang sebenarnya kita nggak tahu orang butuh atau enggak sih. Iya, iya, iya. Jangan Betul asal-asalan nggak? asal-asalan nebar gitu ya, Jangan asal-asalan asal-asalan. nge-share. Ya kita Hmm, harus bisa empati dengan memikirkan psikologi sebagai customer juga ya. Saya kalau hmm, di blast tiap hari juga pasti sebel juga gitu. hmm, 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 hmm. Nah, Oke, oke. tapi maksudnya gini, jangan sampai seolah-olah kita juga, maksudnya kita chat terus 2 minggu selanjutnya kita juga menawarkan produk apa. Tapi kalaupun misalkan dia tidak tertarik ya sudah. Ya sudah ya, udah aja gitu kan. Nah, Karena kan kita iya sudah. sebatas menawarkan kan, maksudnya ikhtiar kita cukup selesai Betul, sampai situ gitu kan. Oke, betul. oke. Nah, kemudian setelah itu Kang, kan 2 minggu sebelumnya kita ngechat nih. Nah, Ya, kita jalin hubung kan ini berarti after sales ya, before before sales, before sellingnya kan ya, langkah-langkah ke hmm. sananya. Nah, Ya. kita ngechat dia lagi itu 3 hari sebelum kita tahu tanggal dia gajian, atau memang di hari H dia gajian, atau setelah dia gajian tuh. Kalau dari timingnya nih, kita berbicara timing waktu dulu. Timing ya saya biasanya waktu gajiannya sih. Oh gitu, timing di situnya Ya, ya. Oke, oke. Karena di timingnya di situ, situ. sebelum dipos-poskan untuk bayar cicilan-cicilan lainnya gitu. Iya, 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 timingnya di iya. situ, waktu berharganya di Oke. situ. Terus kalau segmentasinya, Kang, segmentasinya. Ya, Berarti saat pertama kali menjalin silaturahmi ya itu kan segmentasi hanya meraba-raba aja kan berarti Kang Bayu. Setelah terjalin silaturahmi itu baru segmentasinya semakin mengerucut gitu ya, semakin tahu, semakin jelas betul. oh kemungkinan kebutuhannya ini. Berarti penting juga kan komunikasi yang sebelum 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 berjualan itu ya. Penting, penting. Itu justru penting banget. Minimal kalau kita nggak bisa jualan, minimal dapat pahala silaturahimnya. Oke, iya prinsipnya ke situ, Kang. Kang ini ada Prinsipnya ke pertanyaan situ. nih, Kang. Saya Ya, baru lihat, sorry, maaf teman-teman semuanya, saya baru lihat ke komen nih terlalu sibuk ke Mas Bayu ini karena menarik bahasanya tadi. Ada pertanyaan tapi ini kayak sejalan nih, Kang. Gimana ya, caranya agar toko kita itu banyak yang ngunjungi katanya nih dari eh, Mas Pak Hamidun Samidun. ya? Ya. eh Toko kita rame atau nggak rame itu sebenarnya opsional. Mm-mm. Karena berjualan pun juga ya saya nggak dari Januari sampai sekarang yang melalui breakier.com itu cuma satu. Iya, iya, iya. Karena tujuannya itu Karena bukan meramaikan toko gitu ya, tapi terjadi penjualan gitu kan? terjadi penjualan. Maksud saya itu gini, saya itu lebih prefer kayak gini mas. Yang mungkin teman-teman yang lain udah bisa contoh ya. Kalau di grup Pori itu saya udah pernah cerita. Oke. Saya membudayakan ketika misalkan dengan orang-orang itu misalkan ada dia udah mulai menanya ya, oh jualan habatus sauda ya bay misalkan ya. Hmm. Karena kan kalau corona kan lagi butuh suplemen Iya, herbal. Kalau iya, iya, habatus iya. sauda itu kan sesuai dengan sunnah, memang obat untuk seluruh penyakit ya. Hmm. Makanya itu produk yang paling ramai dijual di tempat saya. Oh, Habatus Sauda Nah, salah satunya. saya Oke. jadi misalkan gini, baik, saya mau dong beli habatus saudanya. Hmm. Nah, waktu dia mau beli itu, saya pertama kali yang saya tanyakan adalah alamatnya, Mas. Oke. Bukan Jadi langsung saya pastikan dulu kenapanya. ada form pemesanannya. Oke, ya, 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 Saya ya, bikin ya, sendiri. ya. Heeh, heeh, heeh. Nama, nomor telepon, alamat, kode Hmm. pos, saya Hmm. tag itu dulu. Hmm. Kenapa? Hmm. Contohnya produk sanitizer yang bulan Maret itu yang rebut-rebutan kita sesama Yes. reseller, Mas Ripan bisa lihat, pasti saya yang dapat duluan. Oke, 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 Karena oke, saya oke. sudah daripada ngisi alamatnya lama ya satu demi satu lama ya Mas. Saya ngisi 5 menit, ternyata produknya udah habis. Saya nggak mau. Udah habis, iya. Hmm, hmm, hmm. Jadi di Saya post di pastikan duluan dulu itu ya. Oke. alamatnya udah ada dulu Mas. Halo. Ya. Heeh. Lanjut, lanjut, Mas. Ya, Masih aman. Oke. Wah, ini masih terhubung kah sama Mas Bayu dengan tim redaksi kita? Nah, ini dia Kang ya. Bayu sudah bergabung kembali, Kang. Oke, thank you, Kang. Ini saya tadi Oke. sedikit rekap dari penjelasan Kang Bayu, Kang.
Tadi kan contohnya yang Hmm. Habatus Sauda gitu kan, Kang Bayu kan daripada buang-buang waktu untuk mereka datangin ke toko kita yang kita nggak tahu dia akan ngeklik atau enggak gitu kan. Nah, Ya, tapi Kang Bayu ngedrop dulu alamatnya. Sok silahkan lanjutkan lagi Kang. Tadi Kang gimana pembicaraannya? ya. Di Hmm. saya sudah menyiapkan template di WA chat ya. Itu Oh, sudah ada termasuk template. dengan nama, Oh ya, Kang Bayu pakai nama. WA bisnis atau enggak? Masih yang pribadi, Mas? Belum. Masih yang pribadi padahal ya. Tapi luar Ya. biasa loh. Oke, oke, oke. Ya lanjut template kemudian. Template sudah ada nama, Eh, alamat pengiriman, kecamatan, kelurahan, yang ribet itu ya. Kadang-kadang mereka nggak ngasih data sama kita ya. iya, detail-detailnya Nah, kan. itu udah saya detail, saya pastikan kecamatannya mana dulu, biar jelas Hmm. ongkirnya berapa. Kadang masih Eh, diskusinya lama. Kok ini ongkirnya berapa ya? Lama lagi, tambah 1 menit oke. lagi. Kalau saya Justru nggak mau harus ambil di drop resiko. duluan gitu ya. Oke, Iya, ya, 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 saya ya. nggak mau ambil resiko. Hmm. Gitu. Oke. Nah, tapi Kang ada perbedaan penjualan nggak sih sebelum corona dan setelah corona ini? Cara entah eh itu di cara ataupun di produk yang paling laku. Bicara sih enggak sih ya. Di cara sih enggak ya? Tapi gini Mas, Mm. cara meningkatkan market share ya, maksud saya itu kita bisa Yes. lakukan dengan kita mungkin dengan kegiatan sosial, dekat dengan panti asuhan kecamatan kita. Contohnya gini, Hmm. saya itu selalu namanya gaji kita ya, atau misalkan uang uang bulanan kita itu ya, kan ada Hmm. alokasinya, pengeluaran Ya. rutin, ada Yes. mungkin tabungan atau modal usaha, Mm-mm. atau misalkan investasi, Mm-mm. ada juga e-infak. Empat Mm-mm. komponen ini saya selalu manfaatkan dengan Evermost Moment. Oke. Ulangi Kang, yang empat itu apa aja tadi Kang? Pengeluaran rutin, Supaya sekali lagi. Pengeluaran rutin. uh-uh, tabungan, garis miring, modal Tabungan. usaha, Yes. ya. Heeh. Yang ketiga Oke. investasi, Investasi. Yang keempat ya? yang keempat infak. Infak ya. Oke. Betul. Ini pembahasan menarik sekali teman-teman semuanya. Jadi ini kita sambil nunggu Mas Bayu nih ya. Nggak tahu kalau di saya masih muter di Mas Bayu. Semoga nanti bisa terhubung kembali nih. Jadi tadi Mas Bayu sampaikan teman-teman semuanya bahwa memang penjualan yang menarik yang paling banyak itu salah satunya adalah Habatus Sauda. Kebutuhan sekarang gitu kan. Dan tips dari Kang Bayu ini, tips dari Kang Bayu ini, tips dari Kang Bayu ini. Nah, ini nanti Kang Bayu bisa bergabung lagi ya Kang Bayu ya. Nah, tips dari Kang Bayu adalah sebelum kita jangan buang-buang waktu hanya untuk mereka supaya berbelanja di toko kita gitu. Karena ingat target terakhir kita itu adalah selling atau terjadinya penjualan gitu kan. Bukan untuk ada orang bukan sekedar ramai di toko tapi harus ada penjualan gitu ya.